Halo semuanya, kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Kali ini kita bakal bahas topik yang sering bikin orang kabur duluan begitu denger namanya, yaitu neraca. Tapi tenang, di video ini kita nggak bakal ngomongin angka. Sama sekali nggak, karena sebenarnya untuk ngerti neraca, kamu nggak harus pinter matematika atau jago hitung-hitungan. Kamu cuma butuh logika yang simpel dan analogi yang dekat sama keseharian. Oke, siap? Bayangin kamu baru aja buka usaha kecil. Misalnya jualan kopi di depan rumah. Untuk mulai usaha itu, kamu pakai tabungan pribadi. Terus beli meja, beli bahan, sewa tempat, dan simpen uang buat beli stok lagi minggu depan. Nah, semua hal yang kamu miliki itu, meja, bahan kopi, uang di dompet usaha kamu, yang disebut aset. Aset itu intinya segala sesuatu yang kamu punya dan bisa bantu kamu jalanin bisnis. Lalu, kalau misalnya sebagian dari modal itu kamu dapat dari pinjam ke teman, nah itu disebutnya kewajiban. Kewajiban itu adalah hal-hal yang kamu harus balikin atau bayar ke orang lain. Dan terakhir, sisanya, yaitu hak milik kamu sendiri. Namanya ekuitas. Itu bagian dari usaha yang benar-benar milik ke kamu. Neraca itu fungsinya simpel banget. Buat nunjukin keseimbangan antara yang kamu punya, yang kamu pinjam, dan yang benar-benar milikmu sendiri. Jadi dia ibarat cermin. Kalau kamu mau tahu kondisi usaha kamu hari ini, kamu ngaca ke neraca. Coba deh, bayangin neraca kayak rak sepatu. Di satu sisi rak, kamu taruh semua sepatu kamu. Sepatu olahraga, sendal, sepatu kerja. Itu aset. Di sisi lain rak, ada label yang menunjukkan mana sepatu hasil beli sendiri, mana hasil pinjaman dari teman. Dan kamu selalu pastikan label di kanan dan isi rak di kiri itu balance, sama-sama jelas, dan gak ada yang ngilang. Nah, neraca itu prinsipnya kayak gitu. Dia harus selalu seimbang. Kenapa penting? Karena dengan tahu neraca, kamu bisa tahu bisnis kamu ini lagi sehat atau enggak. Kamu terlalu banyak ngutang atau masih aman. Dan kamu bisa ngitung bagian usaha yang benar-benar milik kamu sendiri itu berapa. Lagian ya, banyak orang mikir neraca itu buat perusahaan gede doang. Padahal kamu jualan cilok pun bisa loh punya neraca. Bahkan urusan rumah tangga juga bisa dibuat versi sederhananya. Contoh, kamu punya motor, punya utang cicilan, dan ada tabungan. Itu bisa banget kamu tulis jadi semacam neraca pribadi. Biar tahu, kamu sebenarnya udah punya apa, masih tanggung jawab apa, dan nilai bersih kamu itu berapa. Jadi, pelajaran penting hari ini. Neraca itu bukan laporan yang rumit. Neraca itu cuma cara untuk jujur sama diri sendiri tentang kondisi keuangan kamu. Mau usaha kamu kecil atau besar, mau masih di level jualan online atau udah punya toko, belajar bikin neraca itu langkah awal buat jadi pebisnis yang cerdas. Nggak ada angka yang ribet, nggak ada rumus matematika tinggi. Cuma butuh logika dan kejujuran. Dan kalau kamu bisa ngerti konsepnya, bikin neraca itu kayak nyusun cerita tentang usaha kamu. Dan itu seru loh. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa penjelasan tadi bikin kamu makin paham dan gak takut lagi sama akuntansi, yuk dukung channel ini. Klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Belajar gak harus berat, yang penting tepat.